Baik, kita lanjutkan. Kami wanti-wanti sebelumnya dan kami sudah cek sebelumnya. Ya, jadi ini memang kita sangat sayangkan. Ya. Kemudian dari 6 peserta ataupun kabupaten kota penyelenggara pilkada ini, ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, baru pertama dalam sejarah kepemiluan pilkada di Bali itu, di Bandung itu calon tunggal. Calon tunggal. Ini sesuai tahapannya kita lakukan pembukaan pendaftaran lagi perpanjangan, di mana 3 hari, 1 hari dilakukan penundaan tanggal 7, 8, 9, 10 untuk sosialisasi dan pengumuman, ya, 11, 12 itu kita lakukan pendaftaran. Kita sebut pendaftaran sampai tanggal 13 jam 24. Sampai jam itu belum ada yang mendaftar. Hanya 1. Ini untuk Badung ya? Ya, ini untuk Badung. Padahal dari teori yang saya baca, semakin sejahtera orang itu, warga itu, masyarakat itu, maka semakin banyak orang yang mau jadi tokoh. Itu kebalik orang tahu satu saja. Ya inilah realitas kalau terjadi. Nah, kami sudah membuka peluang. Itu karena itu boleh akan dilanjutkan kembali dengan melawan kolom kosong. Jadi nanti surat suaranya itu di sebelahnya ada kolom kosong, di sebelahnya ada yang dilakukan. Masyarakat dua-duanya ini dilindungi oleh undang-undang, gitu loh. Jadi masyarakat datang ke TPS dan nanti pada rekapannya itu masyarakat akan terbelah menjadi yang memilih kolom kosong, yang memilih kolom yang bergambar. Nanti di situ akan direkap itu setuju atau tidak orang tersebut menjadi bupati, itu ceritanya nanti. Kalau yang banyak memilih kolom kosong itu lebih banyak, maka tidak disetujui.
pemeriksaan kesehatan. Oh. Dan nanti tentunya penetapannya nggak bisa bareng. Sudah dipastikan nggak bisa Iya, bareng nggak ya? bisa bareng karena sudah jauh ini. Ya, Oke. karena akan ada verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dulu, verifikasi dukungan, sehingga nanti penetapannya bertahap. Baik. Yang pertama karena dia memang sudah memenuhi syarat, maka ditetapkan dan sekaligus dia akan mendapatkan nomor urut 1. Oh, otomatis nomor urut 1. Enggak, karena Ya. kita sudah menetapkan calon itu satu sekarang Satu kan? dulu. Baik. Belum menetapkan yang lain, berarti kan nomor urutnya tidak cuma satu doang. Baru 1. Nanti kalau sudah berikutnya baru nomor berikutnya. Ini bisa ditunggu sampai dinyatakan sehat. Iya, ditunggu sampai dinyatakan sehat, dan kalaupun itu nanti jaraknya sudah harus Melampaui batas itu, maka dia akan dilakukan tes kesehatan dengan protokol yang lebih ketat. Oh. Waktu di kesehatan, tapi ini enggak, ya kebetulan sudah sembuh, Ya, dan kita akan kemungkinan akan, dari jadwal yang saya baca itu penetapannya adalah tanggal 2, 1 tanggal 20. 20, ya, 1 tanggal 2 Oktober. Nah, sehingga nanti secara otomatis tanggal 3 kemudian nomor urutnya dia, dan tanggal 5 Kampanye. itu kampanye. Beliau boleh Sudah bisa. kampanye setelah Oh. waktunya. Tergantung jadwal yang ditetapkan. Kalau tanggal 5 itu misalnya calon nomor urut 1, maka dia harus tak nomor 2 setelah itu. Baik. Nah, Penetapannya. Jadi ini hal yang baru buat kita. Ya, jadi tidak ada yang bisa menduga orang itu kena COVID atau enggak, tetapi manusiawi, orang itu lagi sakit, ya kita harus perlakukan yang lain. Dan Iya, kita ada iya. orang yang mau sakit. betul. Nah, misalnya selama Celakanya kan ini ya, maskernya ya, agak kurang sedikit lah. dimakan. Ada yang terpapar COVID. Ya. Bagaimana kita mengontrolnya KPU ini? Ya, jadi Kejujuran dari paslon atau ini bagaimana itu? jadi kami tidak lagi mengontrol itu. Oh, Ya, oke. karena dia sudah lolos kesehatan. Jadi Oh. secara fisik dia sehat. Kalaupun di perjalanan ada sakit, ya kita nggak bisa mengontrol itu. Silakan masing-masing kandidat, jangan sampai kalau terpapar kemudian dia berhalangan Acuh tetap, saja, abai ya, saja. berhalangan tetap atau meninggal dunia dan lain sebagainya, mudah-mudahan nggak ada. Ya. Ya itu ada proses penggantian. Baik. Ya, ada proses. Jadi misalnya kampanye kan masih dalam pengawasan KPU juga nih. Iya, betul. Nah, misalnya dalam masa kampanye itu diketahui, misalnya nih kasus Ya. mereka tidak melapor, tetapi ternyata